Swastiastu. Selamat bertemu kembali pada anak-anakku semua, terutama anak-anakku yang beragama Hindu. Kali ini Pak Guru akan memberikan materi tentang Weda, di mana kita tahu bersama bahwa Weda itu adalah merupakan kitab suci daripada umat kita Hindu Dharma. Di dalam Weda itu sendiri adalah merupakan bukti nyata ya, bahwa apa yang kita alami sekarang itu sudah ada di Weda. Nanti Pak Guru akan menayangkan beberapa peristiwa-peristiwa yang sering kita alami dalam dunia kehidupan nyata dan beberapa kejadian-kejadian penting lainnya. Baik, Pak Guru akan mengawali dengan definisi atau arti daripada Weda. Selamat menikmati. Caturweda terdiri daripada 4 Weda. Kitab suci Weda merupakan sumber ajaran agama Hindu yang menjadi pedoman umat Hindu dalam menjalani kehidupan. Pengertian kitab suci Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Weda berasal dari akar kata Ved yang artinya mengetahui atau pengetahuan suci. Weda artinya pengetahuan suci yang berasal dari Sang Hyang Widi. Kitab suci Weda memuat ajaran kesucian yang diwahyukan Sang Hyang Widi melalui Maharsi. 7 Maharsi penerima wahyu Weda yang disebut dengan Saptarsi. Pengelompokan kitab suci Weda. Menurut Maharsi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam 2 kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Semerti. Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu yang diturunkan oleh Sang Hyang Widi kepada Maharsi. Weda Semerti adalah Weda yang memuat penjelasan dari Weda Sruti. Pengelompokan Weda Sruti. Berdasarkan jenis dan sifatnya, Weda Sruti dikelompokkan menjadi 3 bagian: Mantram, Brahmana, Upanishad. Pada bagian Mantram, Weda dibagi menjadi 4 yang disebut dengan Caturweda. Caturweda ini disusun oleh Maharsi Vyasa dibantu oleh muridnya. Bagian Caturweda: 1. Rigweda disusun oleh Maharsi Pulaha, memuat doa pujian, dan Samaweda disusun oleh Maharsi Jaimini, memuat nyanyian suci kepada Sang Hyang Widi. Yang ketiga, Yajurweda disusun oleh Maharsi Vaisyampayana, memuat korban suci atau yajnya. 4. Atharwaweda disusun oleh Maharsi Sumantu, memuat mantra yang bersifat gaib. Brahmana merupakan bagian kedua Weda Sruti. Bagian Brahmana berisi himpunan doa untuk keperluan upacara yajnya. Weda Sruti yang ketiga adalah Upanishad. Upanishad disebut Weda terakhir atau Vedanta. Upanishad berisi himpunan mantra mengenai ketuhanan. Weda Semerti. Weda Semerti memuat penjelasan Weda Sruti. Kitab Weda Semerti terdiri atas 3 bagian: Wedanga, Upaweda, Nibanda. Wedanga terdiri atas beberapa bidang antara lain sebagai berikut: Siksa, Wyakarana, Nirukta, Chandra, Jyotisa, dan Kalpa.
Siksa memuat cara mengucapkan mantra Weda, Wiyakarna memuat ilmu tata bahasa Weda. Nirukta memuat ilmu tentang etimologi atau arti kata, dan Canda memuat ilmu tentang irama Weda. Jyotisa memuat ilmu tentang astronomi atau ilmu perbintangan. Kalpa memuat tentang ritual upacara korban atau yajna. Upaweda. Yang termasuk kitab Upaweda antara lain sebagai berikut: Ayurveda, Gandharva Weda, Atasastra, Itihasa, dan Purana. Kitab Ayurveda memuat ilmu pengobatan. Kitab Gandharva Weda memuat pengetahuan untuk melakukan mantram Samaweda. Kitab Atasastra memuat ilmu pemerintahan, ekonomi, pertanian, dan ilmu sosial. Kitab Itihasa memuat cerita kepahlawanan seperti Ramayana dan Mahabharata. Kitab Purana menceritakan kisah dewa-dewi dalam agama Hindu dan juga tentang kisah raja serta para resi pada zaman dahulu. Weda Sruti dan Weda Smriti. Bahwa Bhagavad Gita yang disusun oleh Maharshi Vyasa, kitab Bhagavad Gita disebut Pancamo Weda, Weda kelima setelah Caturveda. Kitab suci Weda. Setiap yuga atau zaman dalam agama Hindu ditandai dengan ciri-ciri atau tanda-tanda yang sangat jelas dalam kitab suci Weda. Nah, sebelum lanjut videonya, ngiring semut tahun Bali. Berikut ini Bali Tradition akan merangkum 15 quote dalam kitab suci Weda yang sudah menjadi kenyataan. Agama, kebenaran, kebersihan, toleransi, belas kasihan, lamanya hidup, kekuatan fisik, dan ingatan semua akan berkurang hari demi hari karena pengaruh kuat zaman Kali. Di zaman Kali Yuga, kekayaan saja akan dianggap sebagai pertanda kelahiran pria yang baik, perilaku yang pantas, dan kualitas yang baik. Hukum dan keadilan akan diterapkan hanya berdasarkan kekuatan seseorang. Pria dan wanita akan hidup bersama hanya karena daya tarik yang dangkal, dan kesuksesan dalam bisnis akan tergantung pada tipu daya. Kewanitaan dan kejantanan akan dinilai berdasarkan keahlian seseorang dalam seks, dan seorang pria akan dikenal sebagai seorang Brahmana hanya dengan memakai benang. Posisi spiritual seseorang akan dipastikan hanya berdasarkan simbol eksternal, dan atas dasar yang sama, orang akan berubah dari satu tatanan spiritual ke yang berikutnya. Kepatutan seseorang akan dipertanyakan secara serius jika ia tidak mendapatkan penghasilan yang baik, dan orang yang sangat pintar dalam kata-kata dianggap sebagai sarjana terpelajar. Seseorang akan dinilai tidak suci jika dia tidak punya uang, dan kemunafikan akan diterima sebagai kebajikan. Pernikahan akan diatur hanya dengan persetujuan verbal, dan seseorang akan berpikir dia akan cocok untuk tampil di depan umum jika dia baru saja membersihkan diri. Tempat suci akan dianggap tidak lebih dari tempat penampungan air yang terletak di kejauhan, dan keindahan akan dianggap tergantung pada gaya rambut seseorang. Mengisi perut akan menjadi tujuan hidup, dan orang yang berani akan diterima sebagai orang yang benar. Dia yang dapat memelihara keluarga akan dianggap sebagai orang yang ahli, dan prinsip-prinsip agama hanya akan dipatuhi demi reputasi. Ketika bumi menjadi penuh dengan populasi yang korup, siapapun di antara kelas sosial manapun yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang terkuat akan mendapatkan kekuatan politik.
Dilecehkan oleh kelaparan dan pajak yang berlebihan, orang-orang akan terpaksa memakan daun, akar, daging, madu liar, buah-buahan, bunga, dan biji-bijian. Terkena kekeringan, mereka akan hancur total. Warga akan sangat menderita karena cuaca dingin, angin panas, hujan, dan salju. Mereka akan disiksa lebih lanjut oleh pertengkaran, kelaparan, kehausan, penyakit, dan kecemasan yang parah. Durasi maksimum kehidupan manusia di Kali Yuga akan menjadi 50 tahun. Pria tidak akan lagi melindungi orang tua mereka yang lanjut usia. Di Kali Yuga, pria akan mengembangkan kebencian satu sama lain bahkan lebih dari beberapa koin uang. Menyerahkan semua hubungan persahabatan, mereka akan siap untuk kehilangan nyawa mereka sendiri dan membunuh bahkan saudara mereka sendiri. Laki-laki yang tidak berbudaya akan menerima amal atas nama Tuhan dan akan mencari nafkah dengan tujuan penghematan dan mengenakan pakaian pengemis. Mereka yang tidak tahu apa-apa tentang agama dan akan duduk di kursi tinggi dan berani berbicara tentang prinsip-prinsip agama. Para pelayan akan meninggalkan seorang majikan yang telah kehilangan hartanya, bahkan jika majikan itu adalah orang suci yang berkarakter teladan. Majikan akan meninggalkan pelayan yang tidak mampu, bahkan jika pelayan itu sudah ada di keluarga majikan itu selama beberapa generasi. Sapi akan ditinggalkan atau dibunuh ketika mereka berhenti menghasilkan susu. Kota-kota akan didominasi oleh pencuri. Weda akan terkontaminasi oleh interpretasi spekulatif dari ateis. Para pemimpin politik akan benar-benar menghabiskan warganya, dan yang disebut para imam dan intelektual akan menjadi bakta bagi perut dan alat kelamin mereka. Nah, sekian video kali ini. Semoga Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.